Hai semua, welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Aku harap kita semuanya sehat ya. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu aku men-share resep masakan ala rumahan, tapi di video kali ini aku mau membagikan resep rahasia membuat putri salju menjadi keras, tidak terlalu lumer, terus rasanya premium banget, wangi, tanpa oven, tanpa mixer. Harganya pun ekonomis banget dan sangat terjangkau, murah ya teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran, ikutin terus cara-caranya, jangan di skip agar kalian tidak salah bagaimana cara membuatnya. Oke, selamat menyaksikan. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada tepung terigu protein rendah sebanyak 200 gram. Aku pakai yang merek kunci biru yang seperti ini ya teman-teman. Yang ini. Oke. Lanjut, ada tepung maizena 50 gram atau 5 sendok makan. Ini ada keju yang sudah aku parut sebanyak 50 gram. Nah, ini dia yang aku bilang rahasianya membuat kue kering putri saljunya menjadi rasa premium. Ini merek Royal Palmia. Ini tuh wangi ya teman-teman, wangi. Dia bisa dikatakan mentega, bisa juga dikatakan margarin. Nah, seperti ini dia bungkusnya. Ini satunya harganya Rp9.000. Jadi murah banget. Harganya tidak semahal Royal Crown atau mentega Wisman. Ini ada gula halus, bukan gula yang dihaluskan tapi gula halus sebanyak 2 sendok makan. Susu bubuk 2 sendok makan atau 20 gram. Yang ini susu bubuk untuk taburannya akan dicampur dengan gula halus nanti. 2 butir kuning telur. Setengah sendok teh garam. Nah, dari semua bahan-bahan ini kita akan lihat nanti berapa banyak putri salju yang akan dihasilkan. Pertama, siapkan wadah bersih. Masukkan semua butter ke dalam wadah yang bersih. Kalau kalian mau campur 50 gram margarin, 50 gram butter, boleh aja, tapi menurut aku sih lebih ekonomis kalau cuman pakai 1 butter aja. Terus Royal Crown ini juga rasanya wangi dan harganya lebih murah. Jadi kalau kita jual kita bisa untung lumayan gede ya. Lalu butternya kita aduk-aduk pakai mixer saja cukup. Kurang lebih 5 menit ya kita aduknya sampai butternya lembut dan warnanya agak pucat gitu. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian masukkan gula halus tadi sambil disaring. Ini tadi saya masukkan 5 sendok makan ke dalam wadahnya, tapi saya kurangi menjadi 2 sendok makan aja cukup agar tidak terlalu manis. Jadi rasa manisnya itu kita dapatkan nanti dari taburannya. Ini kita saring dulu agar gampang menyatu dengan adonannya ya. Aduk kembali sekitar 2 menit sampai gula benar-benar menyatu dengan adonannya.
Seperti ini hasilnya setelah diaduk. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur ke dalam adonan. Lalu aduk kembali sampai kuning telurnya menyatu dengan adonan. Setelah itu kita masukkan tepung terigu protein rendahnya sebanyak 20 gram dulu atau 20 sendok makan dulu ke dalam adonan. Nanti kalau kurang kita masukkan sisanya, tapi kalau sudah cukup maka cukup sebanyak 20 sendok makan atau setara dengan 20 gram saja tepung terigunya. Kita saring dulu ya teman-teman. Dan tepung maizenanya masuk juga sebanyak 50 gram tadi atau 5 sendok makan. Lalu susu bubuk juga masuk di sini, semuanya sambil disaring terlebih dahulu agar gampang tercampur rata kalau diaduknya. Kemudian kita remas-remas pakai tangan adonannya. Pastikan tangan kalian sudah benar-benar bersih saat mengaduk adonannya. Pada tahap ini garam harus masuk ya. Mohon maaf kalau saya lupa merekamnya. Nah, kira-kira seperti inilah konsistensi adonannya. Berarti sudah pas ya. Kemudian masukkan keju tadi yang sudah diparut ke dalam adonan dan aduk kembali adonannya sampai kejunya menyatu dengan adonan. Kalau sudah begini, berarti kejunya sudah menyatu dengan adonan. Kita remas-remas lagi sampai kalis. Nah, ini sudah kalis adonannya. Kemudian tutup wadah dan kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 10 menit. Dan sambil menunggu adonannya di dalam kulkas, langkah selanjutnya kita panaskan teflon. Karena di sini saya tidak menggunakan oven listrik maupun oven tangkring, tetapi menggunakan teflon untuk memanggang adonannya. Maka kita panaskan teflon dengan api yang sangat kecil seperti api lilin. Kemudian masukkan sarangan tungku ke dalam teflon, lalu tutup kembali teflonnya. Setelah 10 menit kita keluarkan adonan dari kulkas. Lalu kita remes sebentar aja. Jadi setelah adonan dikeluarkan dari kulkas, konsistensinya jadi agak lebih mengeras seperti ini. Jadi inilah rahasianya agar putri salju itu menjadi keras, tidak terlalu lembek atau lumer ketika kita memakannya, dan tidak hancur pada saat dipanggang. Kemudian ambil sedikit adonan lalu tekan-tekan dengan menggunakan tangan, atau kalau kalian punya rolling boleh kalian gilas dengan menggunakan rolling ataupun alat ampia. Setelah tipis, cetak dengan menggunakan cetakan putri salju. Kemudian susun di atas sarangan kukusan seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah kita susun, lalu ini akan kita masukkan ke dalam teflon yang sudah dipanaskan tadi.
dan kita tunggu selama kurang lebih 25-30 menit atau tergantung dari kompor yang kalian gunakan ya. Dan sambil menunggu kuenya mateng, kita lanjutin mencetak adonannya sampai habis ya. Setelah kurang lebih 25 menit, cek adonan apakah sudah matang atau belum. Nah, jadi kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, itu artinya sudah matang ya teman-teman. Dan sudah boleh kita angkat. Kita keluarkan dari loyangnya. Hati-hati karena ini masih sangat panas. Selanjutnya, masukkan dan susun adonan yang sudah dicetak tadi ke atas loyangnya untuk dipanggang ya. Nah, jadi ini dia semua kue yang telah selesai dipanggang dan didapatkan hasilnya sebanyak ini. Dan terakhir, kita akan taburi dengan menggunakan gula halus dan dicampur dengan susu bubuk. Jadi gula halusnya 2 sendok makan dan susu bubuknya juga 2 sendok makan. Nanti kita akan taburin di atas kue putri saljunya dengan menggunakan saringan. Nah, gampang banget kan bikinnya. Jadi bagi kalian yang memiliki alat yang minim di rumah seperti aku ini, itu nggak jadi masalah ya. Jadi kita tetap bisa bikin kue yang enak, rasanya premium, dan harganya pun ekonomis, murah, untuk bisa kita sajikan mungkin di saat momen lebaran ataupun pada saat tahun baru ya, ataupun bisa juga untuk jadi cemilan di rumah bagi keluarga kita. Jadi kalian wajib coba ya resep ini di rumah. Oke. Lanjut, kita akan susun kue-kuenya. Boleh ke dalam toples, atau karena saya tidak punya toples, saya susun di dalam wadah yang seperti ini. Ini wadahnya yang 250 gram. Nah, seperti ini dia hasilnya. Paduan keju dan butter royal palmia inilah yang menjadi rahasianya agar putri salju ini memiliki rasa yang premium, enak, wangi, dan kres saat dimakan. Ini enak banget loh teman-teman. Kalian wajib mencobanya ya di rumah. Oke, jika kalian merasa video ini bermanfaat, bantu subscribe, like, dan share-nya ya. See you on the next video.